Kim yang ada di 154 kelurahan, 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Kim Jatim, Kim Metra untuk Negeri, dan Kim Nusantara. Saya ingin sedikit memberikan informasi terkait suatu kegiatan yang ada di wilayah Mojo, yang dimana baru saja diadakan sosialisasi Rutilahu. Untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya kepada 3 narasumber yang sudah berada di sebelah saya ini, dan beliau adalah orang-orang hebat, orang-orang yang saya kagumi. Di sini saya akan sedikit mengenalkan yang di sebelah tengah saya, yang ada di tengah itu adalah Bapak Teguh, dan di sebelah paling ujung adalah Bapak Untung, dan yang paling ganteng yang baju merah adalah Bapak Bapak Teguh. Terkait Rutilahu yang tahun ini akan dilaksanakan, dan banyak berita-berita yang masyarakat dapatkan terkait Rutilahu kok nggak pernah terrealisasi. Mungkin Pak Teguh bisa menjelaskan kenapa baru tahun ini dilaksanakan. Akan saya jelaskan untuk tahun 2020 kita mendapatkan 3 unit rumah yang dibangun. Kemudian tahun 2021 kita dapat 4 unit yang dibangun. Kemudian untuk tahun 2022 ini kita dapat 5 unit yang sudah ditandatangani pada saat tahun 2020. Untuk tahap pertama ini kita mengerjakan 2 rumah, yaitu di RW 4 dan di RW 10. Kemudian setelah Lebaran nantinya ada untuk pembangunan yang berikutnya, yaitu 3 unit rumah, 1 di RW 2, di RW 8 dan di RW 12. Jadi tahun ini kita mendapatkan 5 unit rumah untuk KTPR Mojo Makmur. Ada 5 rumah yang akan dibangun terkait ini. Berarti ini pengajuan baru atau pengajuan lama, Pak? Pengajuan tahun 2020 yang belum terrealisasi, Pak. Pengajuan tahun 2020 yang belum terrealisasi. Tentunya untuk Rutilahu, dan tentunya pasti ada persyaratan, Pak ya, untuk Rutilahu tersebut. Kira-kira apa persyaratannya, Pak? Persyaratannya secara fisik yaitu 1, tanahnya, lantainya itu berupa tanah atau masih berupa plesteran. Kemudian dinding-dindingnya itu mau retak-retak atau terkelupas plesterannya. Kemudian yang ketiga itu atap atau plafonnya itu yang mau roboh. Yang paling penting itu kamar mandinya rusak atau yang bangunnya nggak enak atau kotor sekali, itu yang menjadi syarat secara fisik. Untuk syarat secara administrasi, yaitu dia harus berdomisili di Surabaya, mempunyai KTP, mempunyai KSK, dan tidak terjadi sengketa. Berarti itu terkait surat rumahnya, Pak ya? Betul, surat rumah harus benar-benar tidak terjadi sengketa. Jadi nanti penerima manfaat atau calon rumah yang akan dibangun itu membuat surat pernyataan tidak terjadi sengketa dengan disetujui oleh RT, RW, dan pihak kelurahan. Sehingga kami sebagai, kalau dulu kita UPKM, sekarang kan KTPR. Jadi siap menjalankan tugas yang akan dibebankan oleh pemerintah Kota Surabaya. Oke, itulah beberapa keterangan terkait Rutilahu yang ada di wilayah Mojo, dan tentunya masyarakat nantinya bisa bertanya langsung atau bisa menghubungi RT dan pengurus tempat bagaimana cara mengajukan Rutilahu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Teguh selaku ketua dari KPPR, Pak ya, bukan Rutilahu lagi, Pak ya. Nama yang baru ini bukan Rutilahu, Pak. Tetap programnya Rutilahu,
Kalau dulu kan UPKM, sekarang itu KTPR, Kelompok Teknis Pembangunan Rumah, Perbaikan Rumah. Oke, di sebelah kiri Bapak Teguh ini ada Bapak yang paling ganteng, Bapak Gun. Beliau adalah Ketua RW 10 yang salah satu warganya mendapat sebagai penerima. Nah, ingin tahu ini tanggapan dari beliau terkait akan hal ini. Terima kasih Bang Amin. Nah, saya Ketua RW 10, nama saya Gunanto ya. Saya sangat bangga sekali di Surabaya ini mempunyai tim namanya tim Rutilahu ya. Kami sebagai RW 10 sudah bisa menerima manfaat pada tahun di 2019 itu pernah satu rumah ya. Satu rumah dibedah, juga Pak Teguh yang sebagai ketua pelaksananya juga sangat cepat sekali ya. Nggak sampai 20 hari maksimal selesai ya, dan tepat ya, itu. Nah, di tahun 2022 ini itu di RW 10 dapat lagi, jadi ada jangka waktu 3 tahun ya. Kebetulan memang sebelumnya sudah saya daftarkan, jauh-jauh sudah saya daftarkan, baru di tahun 2022 ini akan dilaksanakan, mudah-mudahan nanti di bulan depan ini sudah bisa terrealisasi dan sangat-sangat bermanfaat untuk warga saya itu. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Tadi saya salah menyebutkan nama. Namanya bukan Pak Gunawan, namanya Pak Gunanto. Pak, mohon maaf Pak. Ganti nama orang sembarangan aja ini Bang Amin ini. Pak Gunanto. Insinyur lengkapnya, Insinyur Gunanto. Mohon maaf Pak sekali lagi Pak. Dan di sebelah kanannya Bapak Teguh itu adalah juga seorang ketua RW yang warganya sebagai penerima dari program ini. Bagaimana tanggapan dari beliau? Kami dari Ketua RW 4, yakni nama saya Huntung Sudarsono. Jadi ini kami sangat berterima kasih kepada tim KTPR dari Kelurahan Mojo Makmur yang telah ditunjuk untuk melaksanakan bedah rumah untuk tahun ini. Alhamdulillah untuk tahun yang lalu kita dari RW 4 ini mendapat dua rumah yang telah dibedah, yakni dari RT 9 dan RT 9 semuanya. Ini dua rumah yang mana rumah-rumah tersebut sudah tidak layak huni. Alhamdulillah untuk yang sekarang ini dari RT 3 ini juga kondisinya memang sangat memprihatinkan sehingga lantainya masih tanah atau plester dan kemudian dari jambannya juga sangat memprihatinkan. Jadi ini sangat berterima kasih. Mudah-mudahan yang mendapat penerima manfaat ini sangat berterima kasih sekali dan juga nanti mudah-mudahan selalu keluarga yang menempati selalu sehat dan dapat apa yang dapat dilaksanakan oleh tim dari KTPR. Ya, saya kira itu dari kami dan pada waktu pelaksanaan bisa sehat semua dan tepat waktunya dan insya Allah nanti pada hari raya bisa dinikmati rumah yang telah diselesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Satu lagi pertanyaan untuk Bapak Teguh. Harapan panjenengan terkait akan hal ini atau himbauan kepada si penerima akan program ini. Harapan saya selaku Ketua KTPR Kelurahan Mojo Makmur, namanya Mojo Makmur. Dengan adanya bantuan Rutilahu ini, saya berharap seluruh warga Mojo ini hidupnya makmur, damai sejahtera, tidak kekurangan siapapun, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, penerima manfaat semakin mengucap syukur dengan memberikan apresiasi, semakin giat kerja bakti, semakin giat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, semakin lebih peduli, semakin lebih empati terhadap lingkungan sekitarnya.
Itu harapan saya, semoga kami yang melaksanakan bisa berbangga hati kalau mereka sudah dibangun rumahnya, juga dibangun jiwanya untuk memberikan yang terbaik buat lingkungan sekitarnya. Amin. 2 jempol nggak cukup buat Pak Teguh. 10 jempol. Pak Teguh, tentunya panjenengan tidak mungkin bekerja dengan sendiri. Panjenengan punya tim. Saya pengen tahu tim panjenengan. Tim kami, saya Teguh dari RW 10, kemudian ada sekretaris Mbak Rina, kemudian bendara Ibu Sondang dari RW 10, kemudian Bapak Ari Suciati dari RW 6. Ya itulah tim yang merupakan dari Rutilahu, tim Rutilahu ini, dan mereka adalah tim yang sangat-sangat solid. Waktu, jiwa, bahkan malam ini dia rela meninggalkan istri dan anaknya di rumah untuk warga Mojo. Terkait ini semua, apa yang mau disampaikan oleh Bapak RW, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya? Karena warga Bapak menerima ini. Nah, terima kasih Bang Amin. Nah, saya akan memberikan sedikit himbauan ya. Ada permintaan untuk pemerintah Kota Surabaya. Nah, mudah-mudahan kalau di tempat kami di RW ya, setiap RW itu setiap tahun minimal ada satu ya. Jadi tiap tahun minimal ada satu yang dibedah rumah ya. Nah, untuk harapan saya untuk ke warga yang dibedah rumah, mari kita jalin kerukunan ya. Jadi misalkan si A lagi dibangun di bedah rumahnya, mari kita sama-sama ikut mendukung. Jadi ikut bekerja sama, ikut kerja bakti ya, yang tanpa pamrih. Itulah pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, tentunya Pak RW ada ucapan rasa terima kasih kepada Bapak Erik selaku Wali Kota Surabaya. Terima kasih pada Pak Wali Kota yang telah membantu warga kami yang memang kondisi rumahnya sudah tidak layak huni sehingga bisa sehat, rumah sehat, dan nantinya bisa melaksanakan baik ibadah atau dengan melaksanakan kerukunan warga dan sebagainya bisa maksimal. Dan kemudian untuk RW 4 juga ada beberapa warga yang perlu rumahnya juga diadakan seperti ini, misalnya bedah rumah, karena kondisinya memang sudah tidak layak lagi. Sebenarnya ini sedang kita susun dari kita usulkan ke kelurahan sebagai bahan dari Rutilahu tahun 2022 ini. Saya kira itu, dan mudah-mudahan ini masalah bedah rumah tetap berlanjut sampai dengan rumah-rumah yang di warga kami yang tidak layak huni bisa dilaksanakan atau diperbaiki dengan biaya dari pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wali Kota. Sebagai kata penutup dari Pak Teguh, mungkin ada yel-yel atau yang ingin disampaikan terkait akan hal ini. Saya menghimbau kepada seluruh warga Surabaya yang saya cintai, ya, ayo bayar pajak. Bayar pajak. Pajak Anda bisa meningkatkan jumlah rumah yang akan dibangun. Tahun ini dibangun 800 unit. Kalau kita semua sadar membayar pajak, saya percaya lewat Pak Eri Cahyadi tahun 2023 akan dibangun 1.500 sampai 2.000. Karena kita semua bayar pajak. Ayo bayar pajak.